teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadanti Wardi dengan nomor pokok mahasiswa 022723111146. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya dengan video part 3 saya tentang teknik analisis metode etnografi. Nah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak video materi berikut ini. Nah teman-teman, kita masuk ke materinya tentang etnografi. Pengertian secara umum etnografi adalah metode penelitian dalam ilmu sosial yang digunakan untuk mempelajari dan memahami kehidupan, budaya, kebiasaan, dan perilaku suatu kelompok atau komunitas secara mendalam melalui keterlibatan langsung dengan kelompok tersebut. Etnografi berasal dari kata Yunani etnos atau bangsa atau suku dan grafen menulis, sehingga secara harfiah berarti menulis tentang suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Etnografi sebagai metode tertua dalam riset kualitatif sangat penting untuk peneliti sosial yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang satu, menggali atau meneliti fenomena sosial. Yang kedua, data tidak terstruktur. Yang ketiga, kasus atau sampel dikit. Yang keempat, dilakukan analisis data dan interpretasi data tentang arti dari tindakan manusia, human action. Nah, etnografi juga merupakan pendekatan kualitatif riset populer yang berfokus pada kultur atau budaya. Selain sangat penting dalam penelitian antropologi, maka etnografi juga sesuai untuk peneliti keperawatan, karena keperawatan berhubungan dengan manusia dan kulturnya. Volkov 1977 menjelaskan etnografi adalah suatu metode khusus atau satu set metode yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk yang mempunyai karakteristik tertentu, termasuk partisipasi etnografi. Nah, memahami dan mengikuti kehidupan sehari-hari dari seseorang dalam periode yang lama, melihat apa yang terjadi, mendengar apa yang dikatakan, bertanya kepada mereka, dan pada kenyataannya mengumpulkan data apa saja yang ada. Budaya sering diartikan sebagai suatu set petunjuk di mana diikuti oleh individu yang termasuk di dalam anggota sosial tertentu, di mana menceritakan tentang bagaimana mereka melihat dunia, bagaimana mendalami secara emosional, dan bagaimana perlakuan dalam hubungan dengan manusia lain terhadap kekuatan spiritual atau Allah Subhanahu wa taala dan lingkungan alam. Helmut 1994 pp 2-3, fokus utama dari etnografi adalah pekerjaan untuk mendeskripsikan budaya dan untuk memahami jalan hidup lain serta pandangan hidup dari orang lain. Spradley 1980, etnografi mencapai penjelasan baik aspek eksplisit budaya, bagaimana semua anggota menyadari dan menerima, dan elemen lainnya di luar kesadaran. Metode ini merupakan pendekatan favorit untuk peneliti antropologi sejak 100 tahun yang lalu, di mana umumnya bertujuan untuk mengidentifikasi peran ritual-ritual dan kepercayaan pada populasi yang detail. Morse 1992, hasil dari interaksi etnografi adalah perpindahan ide-ide secara bebas dan saling bertukar informasi klasik meliputi penjelasan perilaku dan demonstrasi mengapa dan dalam keadaan apa mereka berperilaku waktu di lapangan. Observasi secara terus-menerus, alas dan perilaku menjelaskan segala sesuatu tentang budaya. Yang kedua, etnografi sistem yang lebih mendeskripsikan struktur dari budayanya pada mendeskripsikan tentang seseorang dan sosial interaksinya, emosi,
dan materinya. Tipe ini melihat struktur budaya tentang bagaimana mengatur jalan hidup dan kelompok yang diteliti. Yang ketiga, etnografi interpretatif. Interpretatif atau etnografi adalah untuk menemukan arti dari interaksi sosial yang diamati, mempelajari budaya melalui analisa inversial dan implikasi perilaku yang dikemukakan. Yang keempat, structural etnografi. Dilakukan untuk mengkritik teori peneliti dan anggota dari budaya untuk kemudian bersama-sama membuat skema kultural. Etnografi, filosofi, dan teori. Para filosofi, etnografi dalam Image didefinisikan oleh Kim 1993 dari perspektif metodologi, yaitu terutama menggunakan interview yang tidak berstruktur dan berbagai tingkat observasi dari deskripsi sederhana sampai observasi partisipan yang lengkap. Etnografi merupakan kegiatan yang riset harus dilakukan melalui pendekatan yang alamiah. Peneliti harus mengadopsi perilaku yang respek atau menghargai dunia sosial. Ada dua dasar yang dapat dipakai dalam pengumpulan data etnografi, yaitu interpretatifisme diperkenalkan sekitar tahun 1930 sampai dengan 1940 sebagai reaksi terhadap empiris, logik, dan instrumental rasional, dan sebagai pendekatan yang menyertakan fenomenologi. Menurut Sensut 1957, pendekatan ini berfokus pada pengetahuan umum tentang berbagai masalah manusia. Selain itu, pendekatan interpretatif fenomenologi mencari dan mengenal diri dan kehidupan sosial dalam kelompok Sestrim 1981. Simbolik interpretionism adalah pendekatan teori kedua yang menurut Bloom 1969 mempunyai tiga maksudnya, yaitu: satu, seseorang beraksi ke arah objek dan berdasarkan pada arti dari objek itu terhadap dirinya. Yang kedua, arti tersebut berasal dari hasil interaksi, misalnya komunikasi. Dan yang ketiga, arti dibangun melalui proses interpretatif. Kita masuk pada konsep kunci dalam melakukan etnografik, teknik-teknik analisis etnografik. Yang pertama, partisipasi adalah keadaan di mana peneliti dapat menjadi dirinya sebagai alat untuk memperjelas data pada proses pengumpulan data dalam melihat respon subjek melalui kehadiran peneliti. Konteks biasanya dan subjektif adalah resiko yang bisa terjadi. Hamserli dan Atkinson 1995. Yang kedua, observasi partisipan merupakan bagian utama dari metodologi. Ini adalah proses di mana sebagai peneliti fokusnya adalah dirinya sendiri secara keseluruhan dalam situasi sosial. Dengan demikian, peneliti akan lebih dekat dengan mereka informan ketika mereka berespon terhadap kehidupan dan tidak hanya mendengar apa yang mereka katakan, tetapi mengambil semua dari yang respon terkecil mereka terhadap situasinya. Goffman 1989, peneliti dianjurkan untuk mempertimbangkan elemen perilaku, pengetahuan, dan semua yang membantu penjelasan. Wawancara etnografi bertujuan untuk menemukan arti budaya yang terjadi pada grup sosial, terutama interaksi, koneksi sosial, dan konstruksi sosial dari pengetahuan. Longbird 1993. Yang ketiga, analisis kultural merupakan titik masuk dari etnografi dan elemen akhir dari observasi. Partisipan ditutup dengan pemahaman aktivitas budaya dan proses yang ditulis dalam catatan lengkap. Fokus observasi dan observasi yang diseleksi atau wawancara, analisis, dan tema struktur
Spreadel 1980. Nah, kita masuk pada ciri khas etnografi. Yang pertama, kontekstual dan holistik. Menelaah fenomena sosial dalam kerangka budaya dan lingkungan yang mempengaruhi, bukan memisah variabel secara terpisah. Yang kedua, pendekatan partisipatif. Penelitian seringkali menjadi partisipan observasi, artinya tidak hanya mengamati tetapi juga ikut berinteraksi, kadang berperan aktif dalam kegiatan peserta. Yang ketiga, pengumpulan data jangka panjang. Biasanya memakan waktu berbulan-bulan sehingga beberapa tahun agar peneliti benar-benar masuk dalam dinamika kehidupan komunikasi. Yang keempat, deskripsi naratif. Hasil penelitian etnografi disajikan dalam bentuk narasi kaya atau teach deskripsi, menggambarkan konteks dialog, ritus, dan simbol-simbol budaya. Yang kelima, fokus pada makna, lebih menekankan pada mengapa dibalik praktik budaya, bukan sekedar apa yang terjadi. Jenis-jenis etnografi. Yang pertama, etnografi tradisional atau klasik etnografi. Nah, fokus pada komunikasi lokal, misalnya desa, suku dengan peneliti sebagai orang luar yang mempelajari tentang budaya tertentu. Nah, yang kedua, etnografi urban, meneliti fenomena budaya di lingkungan perkotaan, misalnya kultur jalan, komunitas online, atau kehidupan di kawasan kumuh. Nah, yang ketiga, etnografi digital atau virtual. Nah, berfokus pada interaksi sosial dan budaya yang terjadi di dalam dunia maya, from online, media sosial, game. Keempat, etnografi organisasi atau organisasional etnografi, mempelajari budaya dan praktik di dalam lembaga atau organisasi, perusahaan, lembaga pemerintahan, atau sekolah. Yang kelima, etnografi multi situs. Nah, melibatkan peneliti di beberapa lokasi yang saling terhubung, misalnya rantai distribusi barang, jaringan imigrasi, atau diaspora, untuk memahami pola mobilitas sosial. Kita masuk pada prinsip etika dan etnografis. Prinsip etika dalam etnografis. Yang pertama, informed consent, persetujuan tertulis atau lisan. Pastikan informasi memahami tujuan peneliti, cara data akan digunakan, dan hak mereka untuk menarik diri kawan. Yang kedua, pseudonym pada individu atau lokasi, dan simpan data dengan aman. Yang ketiga, menghormati budaya, hargai adat istiadat, norma, menimbulkan konflik atau misinterpretasi. Yang keempat, posisi subjektif peneliti, akui bisa dan pengaruh kehidupan peneliti dalam konteks lapangan, refleksibilitas. Yang kelima, tanggung jawab publikasi, bila mempublikasikan hasil diskusikan dengan informan jika perlu, terutama untuk topik-topik sensitif, supaya dekolonisasi penelitian masuk pada rangkuman dan implikasi. Etnografi memberikan pemahaman mendalam tentang pola budaya dan makna bagi pelaku, sangat bermanfaat untuk kajian antropologi, sosiologi, komunikasi, manajemen, pendidikan, dan bidang lain yang memerlukan perspektif kulturalisasi. Bagi mahasiswa atau peneliti, kunci keberhasilan etnografi adalah kemampuan membangun hubungan dengan informan, ketentuan mencatat detail lapangan, serta refleksi adalah kemampuan membangun hubungan dengan informan, ketekunan mencatat detail lapangan, serta refleksivitas agar bisa pribadi tidak mendominasi interpretasi. Nah, tak masuk kepada studi kasus. Fenomena malas masuk kampus di
kalangan mahasiswa akuntansi. Studi etnografi di universitas, sejumlah mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Hairul menunjukkan kecenderungan malas hadir ke kampus, terutama untuk mata kuliah teori. Kehadiran ini tidak selalu disebabkan oleh faktor akademis, tetapi juga karena alasan sosial, psikologi, hingga kelemahan aktivitas di luar kampus. Metode yang digunakan jenis peneliti studi etnografi mini, teknik pengumpulan data observasi partisipan selama 2 minggu di lingkungan kampus dan kelas, wawancara mendalam dengan 4 mahasiswa akuntansi yang sering absen dan 2 dosen pengampu catatan lapangan dari interaksi di grup WhatsApp kelas dan pembincangan informal antar mahasiswa hasil temuan. Alasan utama malas hadir ke kampus, yang pertama, kuliah dianggap teoritis dan membosankan, kurang relevan dengan dunia kerja. Banyak mahasiswa aktif di organisasi atau bekerja paruh waktu sehingga kelemahan atau kehilangan fokus akademik. Lingkungan kelas dianggap kurang mendukung suasana menonton. Komunikasi dosen kurang interaktif. Beberapa mahasiswa mengaku merasa terasing atau tidak nyambung dengan materi akuntansi. Nah, yang kedua, ada justifikasi sosial di kalangan mahasiswa. Yang penting tugas dikumpul, ujian lulus, dan ngapain rajin datang. Yang ketiga, respon dosen cenderung formal, fokus pada kehadiran dan nilai tanpa menyentuh akar masalah motivasi belajar. Implikasi bagi kampus dan dosen perlu pendekatan pengajaran yang lebih aplikatif dan interaktif agar mahasiswa merasa terlibat. Dosen perlu mengenali faktor sosial yang mempengaruhi kehadiran mahasiswa. Bagi mahasiswa, kurangnya motivasi belajar bisa berdampak pada kompetensi profesional di masa depan. Perlu pendampingan ke akademi dan psikologi agar mahasiswa tetap merasa relevan dengan pilihannya. Baik teman-teman, itu saja materi singkat dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. See you.